Ada banyak orang Kristen, dia tahu darah mahal tercurah buat dia untuk memberikan keselamatan, tetapi dia tidak menghargai karya keselamatan dengan apa? Hidup seenaknya, saudara. Ada banyak orang Kristen, mohon maaf saudara, hidup seenak-enaknya. Padahal apa? Hidup dalam kebenaran artinya apa, saudara? Adalah bukti kita menghargai pengorbanan Tuhan. Sama-sama. Benar Tuhan, kami kagum padamu atas segala perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami kagum padamu atas kasihmu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tak pernah berubah. Penyertaannya sempurna, kasihnya sempurna. Artinya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan dalam kasih penyertaan Tuhan, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Ajar kami Tuhan, didik bentuk setiap kami, arahkan kami. Kami doa, kami boleh punya pengertian yang benar. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Sucikan, layakkan, mampukan Tuhan. Percaya Tuhan, di tangan Tuhan, sang Tuhan ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Kelihatan yang udah gajian, mana yang belum. Memang akhir bulan tuh nggak adil saudara, iya kan? Ada yang udah gajian, ada yang belum. Tapi saya percaya semuanya tetap sukacita, amin. Dan saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Saya melihat saudara adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang memang cinta Tuhan, amin. Karena sudah kelihatan mana yang Kristen napas dan mana yang tidak, saudara. Kemarin kayaknya sampai ujung-ujung, sampai speaker-speaker ada orang, saudara. Hari ini yang Kristen napas, telur masuk lagi kotak, mereka masuk lagi kotak, saudara. Tapi saudara tetap setia, artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Orang yang setia dan cinta Tuhan, janji firman Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Matius 27, 45 sampai 50. Kita baca bergantian. Saya baca 45, saudara 46, gantian 50. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana, Matius 27 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat 45 demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 46 silakan. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48 iya.
Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50 sama-sama 3. Iya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu apa? Menyerahkan nyawanya. Saudara, kita masih dalam suasana Paskah. Saudara, minggu lalu kita merayakan yang namanya Jumat Agung dan juga Paskah. Dan yang menarik, saudara, pada saat Jumat Agung ada banyak orang meresponi dengan kesedihan. Makanya ada banyak orang Kristen datang ke gereja pakai baju hitam semuanya, saudara. Persis setiap kolektor siap memburu, saudara. Iya kan? Kemudian pada saat Paskah ada banyak orang datang dengan sukacita, pakai baju warna-warni udah kayak bunga di taman, saudara, dan menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Dan saya mau bilang, saudara, semua itu tidak apa-apa, saudara. Semua itu baik, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, respon akan karya keselamatan bukan hanya bicara tentang pada hari itu saja, bukan hanya pada saat Jumat Agung saja, bukan hanya pada saat Paskah saja, tetapi di sepanjang kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, respon. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang hidup. Amin. Kenapa? Karena semua itu dalam rancangan karya keselamatan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, kita harus selalu meresponi dengan benar. Bahkan kata Alkitab, setiap hari, sampai kapan? Sampai keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan, yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tapi sayangnya, karena pemahaman yang salah, responnya jadi salah. Karena responnya salah, saya mau bilang, saudara, bisa-bisa kita kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita membahas satu judul khotbah, yaitu bicara tentang respon atau meresponi karya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, meresponi. Sama-sama bilang sama saya, karya keselamatan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara jadi tahu dan akhirnya saudara bertindak, melakukan respon yang benar terhadap karya keselamatan Tuhan. Sehingga kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa atau bagaimana seharusnya kita meresponi karya keselamatan? Yang pertama saya mencatat adalah dengan menghargai karya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menghargai. Sama-sama bilang sama saya, karya keselamatan. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Yuk sama-sama kita baca. 1 Petrus 2 ayat 24 sama-sama 3. Iya. Supaya hidup untuk oleh bilu-bilunya kamu apa? Sekali lagi saudara, 3. Iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu. Tahan sampai di sana. Sama-sama bilang sama saya, karya keselamatan. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, respon yang benar adalah supaya kita yang telah mati terhadap dosa dikatakan apa? Hidup untuk, sama-sama bilang sama saya, hidup untuk kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Amin. Saya mau bilang, saudara, karya keselamatan sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita, tapi bukan berarti kita hidup seenaknya. Karya keselamatan sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita, tapi bukan berarti kita bisa hidup dengan asal-asalan, hidup dalam dosa. Kenapa? Karena orang yang tahu bahwa dia sudah ditebus dengan darah yang mahal, dia akan menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Dengan apa? Hidup dalam kebenaran, supaya apa yang Tuhan kerjakan tidaklah sia-sia, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau kita hidup tidak dalam kebenaran, kalau kita hidup seenaknya, bisa-bisa keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan anugerahkan, tidak kita nikmati. Makanya Gembala Sidang selalu bilang apa, saudara? Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan tetap dalam kebenaran, supaya ketika waktu Tuhan sesuai dengan penglihatan yang Tuhan anugerahkan, saudara dan saya, lautan manusia berjumpakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Yang setuju tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita tahu itu mahal, saya percaya kita tahu bagaimana menghargainya. Amin. Contoh sederhana, kalau kita bandingkan, kita cara penghargaan, kalau kita mau realistis, saudara, cara penghargaan kita terhadap sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah seringkali berbeda, betul ya? Bapak-bapak kalau punya mobil mahal misalnya ya, Maserati, Ferrari, Bugatti, dibanding dengan dia punya Carry, apalagi Carry pick up, penghargaannya beda, betul ya? Kalau mobil mewah, tiap hari dia bawa ke salon, padahal istrinya nggak pernah dibawa ke salon, iya kan?
Coba kalau mobil murah udah kena hujan panas diserempet, nggak apa-apa. Motor, orang kalau motornya Kawasaki Ninja R, penghargaannya seringkali berbeda dibanding dengan Supra Getar. Tolong jangan ketawain, Supra Getar adalah bagian perjalanan kehidupan saya. Dulu saya waktu WL suara saya bervibra, haleluya. Bukan karena diafragma saya kuat, tapi gara-gara saya naik Supra Getar. Tapi iya kan? Saudara kalau punya Kawasaki Ninja 1000 cc R. Tiap hari dia lah memang bangun pagi bukan mandi, bukan sikat gigi, bukan berdoa, langsung sampai pas dia buka mata motornya, bos belum sikat gigi bos, oh lupa. Coba kalau Supra Getar, kalau RRR taruh di ruang tamu, bukan taruh di garasi, ruang tamu. Coba kalau Supra Getar depan jalan, mamanya atau istrinya nanya, itu nggak taruh dalam aja, nanti dicuri orang. Ya, maling aja malas liatnya. Saya mau bilang saudara, ibu-ibu juga sama kan, tas-tasnya paling sering tas, kalau tas mahal, bawanya selalu on point, nggak boleh tersentuh. Di gereja taruh depannya paha, anaknya duduk minggir. Pulang rumah taruh di kotak, pakai lampu, pakai hidrogel, anti jamur. Coba kalau tas murah, bawahnya nggak ada on point. Sampai rumah nggak ada kotak-kotak, langsung. Iya kan? Makanya buat anak muda ya, shalom anak muda. Kalau pacarmu tidak menghargai dirimu, tinggalkan dia. Ya, karena laki-laki yang tidak menghargai pasangannya tidak pantas untuk jadi imam bagi dirimu. Shalom para pria. Kalau wanitamu tidak menghargai dirimu, tinggalkan dia. Kenapa? Karena wanita yang tidak menghargai dirimu tidak pantas untuk jadi ibu bagi anak-anakmu. Saya mau bilang ya, kalau bicara tentang barang yang mahal kita tahu cara menghargainya. Kenapa seringkali kita tidak menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang Dia kasih secara cuma-cuma dengan memberikan darahnya yang mahal. Saya percaya jemaat Betos dewasa rohani, amin. Ada banyak orang Kristen, dia tahu darah mahal tercurah buat dia untuk memberikan keselamatan, tetapi dia tidak menghargai karya keselamatan dengan apa? Hidup seenaknya, saudara. Ada banyak orang Kristen, mohon maaf saudara, hidup seenak-enaknya. Padahal apa? Hidup dalam kebenaran artinya apa saudara? Adalah bukti kita menghargai pengorbanan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menghargai pengorbanan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hidup dalam kebenaran. Amin. Makanya Billy Graham bilang begini saudara, keselamatan adalah karunia gratis dari Allah. Secara cuma-cuma Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tetapi mempertahankannya membutuhkan apa? Komitmen seumur hidup. Mother Teresa bilang begini saudara, jaga tubuhmu, jaga jiwamu, karena keduanya adalah bait Allah. Keselamatan adalah anugerah yang harus dihormati dengan tindakan. Sama-sama bilang, sama saya dihormati. Sama-sama bilang, sama saya dihargai. Saya mau bilang saudara, hargai apa yang Tuhan kerjakan dengan hidup dalam kebenaran. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hargai. Bilang sama yang ngomong, hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, bagaimana seharusnya kita meresponi karya keselamatan adalah memberitakan kabar tentang karya keselamatan. Sama-sama bilang, sama saya memberitakan kabar. Sama-sama bilang, sama saya kabar keselamatan. Sama-sama bilang, sama saya memberitakan. Sama-sama bilang, sama saya karya keselamatan. Ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya banyak hafal ini. Ayat ini saudara. 3, ya, karena sehingga ia telah apa? Supaya tidak binasa, melainkan apa? Saya mau bilang saudara, keselamatan bukan hanya buat orang-orang tertentu, bukan hanya buat suku-suku tertentu, tetapi apa? Bagi seluruh bagi semua orang. Karena Tuhan datang bagi dunia ini. Tapi kalau saudara baca data, penduduk ateis itu terus ngalamin peningkatan saudara. Penduduk ateis itu saudara, itu hari-hari ini saudara yang mengaku. Ini yang mengaku, yang nggak ngaku banyak saudara. Yang mengaku ateis di dunia sekitar 2,3% dari populasi global, atau sekitar 1,19 miliar orang. Selain itu sekitar 11,9 populasi dunia mengaku sebagai non-teis. Itu sama aja, sama-sama nggak percaya Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara, dan negara-negara yang menjadi ateis terus meningkat. Ini data 2023 saudara, kita bisa lihat. Ada Republik Ceko, ada Korea Utara Kim Jong-un, Estonia, Jepang, arigato gozaimashita. Para wibu-wibu hati-hati ya. Kemudian negara tetangga Hong Kong. Tenang, Indonesia nggak masuk. Karena Indonesia nomor 1 negara yang paling percaya Tuhan. Mantap. Indonesia nomor 1 negara paling beragama, paling percaya Tuhan. Dan juga nomor 1 Rusia yang mukanya sangar. Hura. Kalau soal perjudian ketemu orang Indonesia, cium tangan mereka bos. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kita punya tugas. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Sama-sama bilang sama saya, kita punya tugas. Wartakan tentang kabar keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan saya mau bilang saudara, ini bagian dari perintah amanat agung. Coba kita buka Alkitab kita saudara. Perintah amanat agung bilang apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, karena itu jadikanlah apa? Dan ajarlah mereka. Ayat 20, dan ajarlah. Dan ketahuilah apa? Saya mau bilang saudara, kalau saudara perhatikan ayat 19 dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa pengikutku, followersku, mengenal aku. No. Apa beda pengikut dan murid? Kalau murid apa? Yes, 2 juta rupiah. Minta sama koordinator. Kalau mengikut hanya pengikut saja, hanya ngikut saja. Tapi kalau murid belah. Dan saya mau bilang saudara, ini yang harus kita lakukan. Makanya dikatakan apa saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian ayat 20 dikatakan apa? Dan ajarlah. Karena yang Tuhan mau kita bukan cuma ngikut Tuhan, tapi kita belajar jadi murid supaya kita punya pengertian yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pengertian yang benar. Karena saya mau bilang saudara, tidak akan ada iman yang benar tanpa pengertian yang benar. Katakan amin. Urutannya begini saudara, iman akan menghasilkan keselamatan, berkat, pemulihan, mujizat dan lain sebagainya. Tapi iman harus ada pengertian atau makanya firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran kan? Apakah cukup sampai didengar saja? No.
Karena yang dimaksudkan dalam pendengaran dalam bahasa aslinya saudara adalah yang kita dengar kemudian kita mengerti. Makanya bicara tentang mendengar di sini, firman di sini harus direnungkan siang dan malam. Ketika kita punya pengertian yang benar, maka iman yang benar menghasilkan hasil yang benar. Kalau pengertian kita salah, imannya salah, no result. Nggak ada hasil yang benar di sana. Saudara ingat Tuhan pulang kampung kemana? Darah Yesus. Ini Kristen bukan sih? Tuhan Yesus pulang kampung di Alkitab kemana? Yes, mantap di sini. Kalau cerdas cermat Alkitab saya pegang bagian depan ini saudara. Walaupun kadang-kadang bikin darah tinggi tapi di depan saya pegang. Baru puji udah mulai. Tuhan Yesus pulang kampung. Ada banyak orang tidak terima mujizat. Pertanyaan saya, apakah karena kuasa Tuhan hilang? Kenapa mereka tidak terima mujizat? Karena tidak mengerti, karena mereka punya pengertian yang salah. Karena mereka tetangga kan, betul ya? Jadi dalam pengertian mereka, oh dia bukan Mesias, dia bukan Tuhan, dia hanya anak seorang tukang kayu namanya Ucup. Nama papanya Tuhan Yesus di dunia? Yusuf. Karena pemahaman mereka salah, iman mereka jadi salah. Iman mereka salah, mereka tidak terima mujizat saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya pentingnya untuk apa? Kita mengajar orang di luar sana supaya mereka punya iman, pemahaman yang benar, membawa mereka pada iman yang benar. Ada banyak orang di luar sana, kenapa mereka tinggalkan Tuhan? Karena mereka nggak punya pemahaman yang benar. Saudara boleh nonton YouTube. Orang-orang yang ninggalin Tuhan, pemahaman kekristenan mereka nol besar. Keras banget, nggak apa-apa ya. Saudara boleh nonton YouTube. Orang-orang yang ninggalin Tuhan karena mereka nggak paham iman yang benar. Nah tugas kita kasih tahu kebenaran. Jangan cuma lihat orang pindah saudara. Yudas lu. Kayaknya dari ketawanya pelakunya banyak ini ya. Saya mau bilang saudara, kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid, bukan untuk menghakimi saudara. Jadi kita harusnya punya tanggung jawab untuk ngajar kebenaran, kasih tahu kebenaran. Jangan orang Kristen ditanya Tritunggal, entah nyaho. Amin. Jadi orang Kristen ditanya tentang Tuhan lu 3 ya? Percaya saja. Tuhan lu kok mati? Emang Tuhan bisa mati? Bisa lagi, darah Yesus tadi udah puji-puji bagian depan sini. Saya tarik lagi pujian saya. Kalau Tuhan turun ke dunia, sorga kosong dong. Gimana tuh? Percaya saja. Saya mau bilang saudara, iman gak bisa percaya saja saudara. Iman harus disari oleh apa? Pengertian yang benar. Jadi makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, kita anak Tuhan juga harus Saya mohon maaf khotbah hari ini agak keras, karena ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Saya gak mau saudara datang ke gereja cuma ketawa-ketawa tapi pulang gak bawa apa-apa. Jangan saudara ketawa-ketawa, pulang rumah. Pendeta Marcel tadi khotbah apa? Nggak tahu. Yang penting lucu, darah Yesus. Perintah amat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pergilah jadi semua bangsa ketawa, enggak. Saya mau bilang saudara, belajar. Saudara boleh tahu bagaimana dunia bekerja. Saudara boleh belajar ekonomi, politik, finance, or apapun. Tapi belajar firman Tuhan, karena apapun profesi kita, kita semua hamba Tuhan. Ada perintah amanat agung yang harus kita jalankan. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus ngajar. Bagaimana kita bisa ngajar kalau kita nggak pernah belajar? Saya jadi dosen, saya harus belajar bertahun-tahun. Kita anak Tuhan, kita mau ngajar, kita harus belajar. Makanya belajar firman, renungkan firman supaya tahu.
Supaya ketika ada orang di sana yang butuh, kita kabarkan kabar keselamatan, kita tahu, jelasin. Jangan ditanya tenyahu, aing tenyahu. Akhirnya orang ninggalin kekristenan. Cuman bisa hakimin. No. Tugas kita ngajar, amin. Tritunggal. Walaupun saya nggak sempurna, saya berusaha untuk ngajar. Tuhan bukan 3. Pak Pendeta, kalau di TikTok kayaknya lucu. Kok hari ini galak banget? Sekali lagi, karena kita harus ngajar. Amin. Saya percaya saudara bisa meresponnya dengan benar. Belajar. Tritunggal, jelaskan Tritunggal supaya mereka paham. Kita bukan sembah Tuhan yang 3, tapi kita paham Tuhan kita 1. Tapi Tuhan yang 1 itu kita jelaskan dengan analogi yang benar. Jangan pakai uap, jangan pakai air, jangan pakai matahari, pakai bulpen, pakai daun, pakai diri kita, karena kita diciptakan serupa segambar seperti. Oh, artinya kamu menyamakan Tuhan dengan manusia? Bukan. Kita nggak menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi Tuhan yang menyamakan kita dengan dirinya karena kasihnya. Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar seperti. So, kalau saudara menjelaskan Tritunggal, jelaskan analoginya diri sendiri. Saya Pendeta Marcel, saya 1 orang. Tapi yang 1 orang ini, sebenarnya gini, Tritunggal bukan bicara tentang berapa Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan. Tapi kalau harus dijelaskan secara detail supaya gampang dimengerti, saya Pendeta Marcel, saya punya roh. Nangkap sampai di sini? Saudara bisa bedakan mana saya, mana roh saya? Ketika waktu Tuhan roh saya terangkat, saya innalillahi. Walaupun saya doa Tuhan, jangan dulu peletakan batu pertama. Gambar dulu aja. Nanti aja baru peletakan batu pertama. Kalau Tuhan yang saudara mau duluan, silakan duluan. Saya Pendeta Marcel, saya punya roh. Bisa bedakan mana saya atau tubuh saya ini dan mana roh saya? Oke. Saya punya perkataan. Perkataan saya kalau hina orang, yang ditangkap saya atau bibir saya? Orangnya atau bibir saya? Nggak mungkin bibir saya ditarik. Sini kamu. Kenapa? Karena perkataan saya dan saya adalah. Tapi saudara bisa bedakan mana perkataan, mana diri saya. Nangkap sampai di sini? Bisa jelasin? Kok Tuhannya orang Kristen mati? Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa mati? Tadi depan udah bilang bisa. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak. Terus kenapa Yesus mati? Iya, menebus dosa. Tapi kenapa Tuhan bisa ngalamin kematian? Ingat, Tuhan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Manusia dan Tuhan menjadi satu. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa manusia. Tapi kenapa di atas kayu salib Tuhan bisa mati? Yang mati bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Dan untuk bisa kemanusiaan ngalamin kematian, keilahiannya harus meninggalkan kemanusiaannya. Makanya yang kita baca tadi, ketika keilahiannya meninggalkan kemanusiaannya, kemanusiaannya teriak, Eli, Eli, lamah sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau? Karena keilahian harus meninggalkan tubuh kemanusiaan ini supaya bisa ngalamin kematian. Jadi yang mati tubuhnya, bukan keilahiannya. Memang kalau belum makan malam khotbah berat, teologis lagi. Sudah bisa jelaskan ya? Kalau Tuhan turun ke dunia, surga kosong dong. Hei, gorengan benyek.
When we call him God, ketika kita panggil dia Tuhan, kita declare kemahakuasaannya, omnipotent, maha kuasa. Dan karena dia omnipotent, maha kuasa, dia omnipresent, maha hadir. Kalau dia maha hadir, dia bisa ada di sorga, dia bisa ada di dunia, dia bisa ada di cabang Betos, ada di cabang Kelapa Gading, cabang Tiberias Tambun, BSD, Zimbabwe juga ada. Saya mau bilang saudara, makanya kita harus belajar. Pastikan apa saudara? Kita punya pemahaman yang benar supaya kita bisa mengajar, menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. Supaya melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kabarkan kabar keselamatan. Jadikan semua bangsa murid. Bilang sama yang ngomong, makanya belajar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, apa respon yang benar untuk menyikapi apa yang Tuhan kerjakan, karya keselamatan. Yang ketiga, menyangkal diri dan memikul salib. Sama-sama bilang, sama saya menyangkal diri. Sama-sama bilang, sama saya memikul salib. Ayat 23 sama-sama kita baca. Lukas 9 ayat 23 sama-sama. 3, iya. Katanya, setiap orang, sekali lagi saudara, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal, memikul salibnya setiap hari. Dan kata menyangkal diri saudara, ini punya makna melepaskan keinginan daging. Sama-sama bilang, sama saya melepaskan keinginan daging. Karena manusia terdiri dari apa? Manusia terdiri dari daging dan roh. Dan saya mau bilang saudara, mana yang berkuasa atas kita tergantung mana yang besar dalam hidup kita. Dan mana yang besar dalam hidup kita tergantung mana yang kita kasih makan dalam hidup kita. Sekali lagi, mana yang berkuasa atas kita tergantung mana yang besar. Mana yang besar tergantung mana yang kita kasih. Nah kalau kita sering kasih makan kedagingan, kita nggak mau sangkal kedagingan kita nggak mau matikan kedagingan kita, kasih makan kedagingan kita dengan dosa, terus, kedagingan itu makin hari makin besar, dan akhirnya apa? Menguasai kita, saudara. Makanya ada banyak orang bisa lakukan dosa tanpa rasa bersalah. Pernah lihat orang bikin dosa santai aja? Orang kalau nggak biasa dosa, kedagingan belum menguasai dia, ketika bikin dosa, itu tersiksa, saudara. Pernah lihat copet amatir? Copet yang baru bertugas, pernah lihat? Dia habis nyopet langsung sesak napas. Coba kalau udah copet profesional, habis nyopet bisa oper, ya. Saudara, kalau suami saudara nggak biasa bikin dosa, ketika dia bikin dosa, pulang rumah gemeter. Oh Tuhan, papa ada apa? Nggak apa. Coba kalau udah biasa bikin dosa, pulang rumah, shalom mama. Ada sukacita. Praise the Lord. Orang kalau udah biasa bikin dosa, habis bikin dosa pun bisa ngomong kebenaran, saudara. Sampai setan aja bilang, keren banget loh. Gue aja gak bisa sandiwara begitu. Kenapa? Karena kedagingan sudah menguasai dia. Makanya pastikan sangkal diri, matikan kedaginganmu. Dengan apa? Jangan kasih makan kedaginganmu. Yang kita kasih makan apa? Roh kita, dengan pujian penyembahan, dengan firman, dengan hubungan dengan Tuhan. Kemudian pikul salib. Ini bicara tentang begini.
Tuhan ketika kita jadi anak Tuhan, Tuhan siapkan berkat, pemulihan, mujizat, pemeliharaan, semua yang terbaik, katakan amin. Tapi Tuhan juga kasih kita salib. Setiap orang ada salib yang harus dipikul. Tapi ada banyak anak Tuhan cuma mau berkatnya, enaknya aja, salibnya nggak mau. Makanya saya suka kalimat yang begitu keras dari seorang hamba Tuhan, Thomas A. Kempis. Dia bilang begini, Yesus memiliki banyak pengikut yang menginginkan berkatnya, tetapi sedikit yang bersedia memikul. Wow. Charles Spurgeon bilang begini, salib bukan hanya beban yang harus kita pikul, tetapi juga apa? Alat yang dipakai Tuhan untuk memahat kita menjadi. Karena kalau saudara ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu ada tujuan utamanya. Ayat 29 dia bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga untuk menjadi, sama-sama bilang sama saya, karakter Kristus. Tugas kita pikul dengan setia, karena salib itu akan membentuk kita punya karakter Kristus. Karena penentu kita akan menikmati sorga atau tidak. Apakah kita hidup sesuai karakter Kristus atau tidak. Karena itu tujuan karya keselamatan. Tuhan mati dan bangkit supaya kita dikembalikan memiliki karakter Kristus. Saya akan tutup dengan satu video singkat, 1 menit saja, tentang memikul salib, saudara. Dikatakan apa? Cobaan atau masa pembuktian. Dalam masa itu pikul dengan setia. Capek, berat, sakit hati. Karena kan jadi Kristen nggak gampang, saudara. Betul ya? Jadi kalau ada yang bilang, jadi Kristen enak. Ibadah cuma 1 minggu 1 kali. Cuma 2 jam nyanyi-nyanyi. Masuk surga. Tak semudah itu, Ferguson. Iya kan? Jadi Kristen harus ngampunin, harus mengasihi, bukan cuma sesama tapi semuanya. Harus mengasihi musuh. Orang yang udah jahat harus kita berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dianiaya, disiksa, harus terima. Bahkan dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, di hari terakhir kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya apa? Akan menyangka bahwa karena mereka nggak mengenal Allah yang benar. Tapi pikulah dengan setia. Apa setia aja. Gembala sidang kita kasih contoh setia sampai akhir. Kita juga setia sampai akhir. Berat, ya udah. Kenapa? Karena pada akhirnya bagi yang setia ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu,
pikul salib dengan setia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita karya keselamatan sudah Tuhan kerjakan. Responi dengan benar, responi dengan hargai, hidup dalam kebenaran, responi dengan mewartakan, jadikan semua bangsa murid, dan responi dengan setia sampai akhir. Sekalipun gak mudah, tetap teguh sampai akhirnya. Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sambil langkah tanganmu, katakan, ku mau setia Tuhan, ku mau setia sampai akhirnya.